Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Hati-hati terhadap serigala berbulu domba. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Pada akhir perjalanan hidupnya di dunia ini, Yesus mengingatkan kita agar berhati-hati karena akan munculnya ajaran palsu yang disampaikan oleh beberapa orang. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Lukas 21 ayat 8. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita bahwa penyesat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan mulai dari masa Yesus masih berada di dalam dunia ini, sampai pada zaman kita sekarang, dan bahkan terus ada sampai menjelang akhir zaman. Walaupun demikian, kita masih saja tetap bisa tertipu ajaran sesat itu. Jadi kita harus selalu hati-hati dan berdoa mohon perlindungan Tuhan. Iblis itu licik. Saat ini ada begitu banyak ajaran sesat yang selalu menggoda kita. Bahkan kita sulit membedakan mana ajaran benar dan ajaran yang palsu. Sulit sekali membedakan. Bahkan jika ada seseorang yang mengajarkan seolah-olah pelajaran Alkitab, tetapi isinya dipalsukan olehnya, kita akan menelannya bulat-bulat, sebab kita sulit mengetahuinya. Jadi kita mengatakan ajaran itu benar, ternyata bisa saja sesat. Dan sebaliknya kita katakan sesat, ternyata itu benar. Bahkan para pengajar pun mungkin tidak sadar kalau yang mereka ajarkan itu sesat atau tidak. Masing-masing punya argumentasi sendiri, sesuai apa yang mereka terima sebelumnya. Memang, iblis itu amat licik. Kalau bukan Roh Kudus yang mengisi dan menjaga hati kita, sulit untuk mengenalinya. Mengapa Tuhan membiarkannya? Ya, mengapa Tuhan membiarkan terjadinya penyesatan itu? Karena manusia itu pada umumnya mempunyai akal pikiran sendiri. Jadi tidak mungkin menyatukan begitu banyak pikiran menjadi hanya satu pikiran saja. Pasti ada banyak argumentasi dalam setiap orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, pasti terjadi penyesatan. Tetapi tentu saja Tuhan Yesus tidak mengharapkan terjadinya berbagai ajaran sesat itu. Karena itu dia berkata, waspadalah terhadap penyesatan. Ciri-ciri ajaran sesat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita beberapa ciri ajaran sesat. Yang pertama, banyak orang memakai namaku. Matius 24 ayat 5. Kini banyak orang memalsukan nama Yesus dengan nama lain dan dengan identitas palsu. Dalam ajaran sesat ini, Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat manusia, tapi hanyalah utusan saja, ujar mereka. Sehingga banyak orang akan disesatkan karenanya. Ada yang mengatakan Yesus adalah malaikat Michael. Ada yang mengatakan kedatangan Yesus yang pertama itu gagal. Kini muncul penggantinya dari Tiongkok. Dia menjadi seorang wanita Tionghoa bernama Yang Xiangbin. Yang kedua, menyerupai domba. Matius 7 ayat 15. Nabi palsu akan menyamar seperti domba yang melemah, padahal dia adalah serigala yang amat buas dan kejam. Pengikutnya nampaknya rajin sembahyang, memberi persembahan, pura-pura baik, tapi selalu mengganggu ibadah orang benar. Kemudian yang ketiga, orang Kristen mengalami aniaya. Matius 24 ayat 9. Banyak orang Kristen yang dianiaya bahkan dibunuh karena nama Yesus. Tapi mereka merasa hal itu atas nama Tuhan mereka. Merasa diri amat berjasa atas perbuatan mereka dan berbuat ibadah pada Tuhan mereka. Yang keempat, Yesus berada di gurun atau bilik. Matius 24 ayat 23-26. Dikatakan bahwa lihatlah, dia berada di sini atau di sana, di gurun atau dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab Mesias
dan nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Dan yang kelima, suka poligami dan berzina. Dalam kekristenan kita selalu menghindari dari poligami dan perzinahan. Tuhan selalu mengajarkan kesetiaan dalam pernikahan. Jika sepasang pengantin telah diberkati di gereja, tentu mereka mengucapkan janji untuk tetap setia sampai maut mengambil salah satu dari mereka. Itu artinya pernikahan di dalam Kristen. Lagi pula, Allah tidak menciptakan Adam dengan beberapa istri, tapi hanya mempunyai seorang istri, yaitu Hawa. Jadi seorang pria dengan seorang wanita. Tapi dalam ajaran palsu dikenal bahwa para orang-orang besarnya berzina dan berpoligami. Itulah ciri ajaran palsu yang ajarannya memang bertentangan dengan ajaran Yesus. Contohnya adalah ajaran gereja Mormon atau nabi palsu yang lain. Demikianlah sedikit penjelasan akan bahaya timbulnya berbagai ajaran palsu yang banyak beredar saat ini dan sangat mengganggu pemahaman orang yang kurang percaya pada ajaran Yesus yang sejati. Pujilah Tuhan. Amin.